Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah allazi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, ini saya masih menyesuaikan kursi ini. Agak menakutkan kursi ini, seperti kursinya anggota dewan ini. Saya takut jatuh dari kursi ini. Jadi mentul-mentul. Oh, nah ini kutuk ngeblak ya. Baik. Ini kursi baru. Tema kita pada malam ini tentang fitnah akhir zaman. Saya mengumpulkan hadis tentang fitnah akhir zaman itu ada sekitar 26 item. Saya rasa tidak mungkin untuk disampaikan semua pada waktu yang singkat ini, pada maghrib sampai isya. Saya ambil 3 yang awal. Jadi fitnah akhir zaman itu seperti kita menyaksikan sorot lampu mobil dari jauh. Jadi yang pertama redup, kemudian membesar. Jadi fitnah akhir zaman itu dimulai dari yang kecil, besar, dan puncaknya nanti adalah fitnah yang terbesar, yaitu fitnah Dajjal. Saya akan mulai dari yang awal. 1, 2, 3. Ada 3 fitnah yang mungkin fitnah ini kita sudah melihatnya atau merasakannya, bahkan na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk subjek dari fitnah itu. Saya awali dari definisi dulu. Nah ini kelihatan ya Pak ya, ibu-ibu kelihatan. Ibnul Arabi telah meringkas makna fitnah secara bahasa, yaitu fitnah itu bermakna ujian, bermakna cobaan, bermakna harta. Fitnah juga bermakna anak-anak. Jadi anak itu juga fitnah. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Fitnah juga bermakna kekafiran. Maksudnya kekafiran itu begini, yang dulu muslim kemudian murtad menjadi kafir itu fitnah. Seperti pendeta Saifuddin itu dulu kan muslim, nggak kuat, pengen enak, masuk Az-Zaitun. Ternyata nggak kuat juga, pengen lebih enak lagi, murtad.
sekarang jadi pemulung di Amerika, tambah gak enak hidupnya itu ya. Fitnah juga bermakna perselisihan pendapat di antara manusia. Perselisihan pendapat itu ada dua, ada yang tidak fitnah, ada yang fitnah. Nah, cepat-cepat saya kasih contoh. Misalnya begini, perbedaan pendapat dalam aspek furu cabang itu tidak menimbulkan fitnah. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh itu sunnah. Imam Ahmad bin Hambal juga Imam Malik bin Anas berpendapat bid'ah. Nggak ada soal. Itu perbedaan pandangan dalam para ulama dalam mengambil atau dalam berijtihad tepatnya. Nggak ada soal. Tapi ada fitnah yang ada perbedaan pendapat yang sampai menimbulkan fitnah yang bisa bertengkar, memukul, bahkan membunuh. Saya tunjukkan contohnya. Kalau ada yang kuliah di IAIN itu ada mata kuliah namanya aliran-aliran dalam Islam. Kita dikenalkan apa itu Mu'tazilah, apa itu Jabariyah, apa itu Qadariyah, apa itu Syiah, apa itu Ahlus Sunnah. Yang kita ini sadar atau tidak sadar, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa itu Khawarij. Ini yang mau saya jelaskan. Jadi waktu ada perbedaan pandangan secara politik sebetulnya awalnya antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, kemudian perbedaan pendapat ini lama-lama kepada politik, kemudian kepada agama. Ketika kasus tahkim, ada kelompok namanya Khawarij. Khawarij itu kan dari kata kharaja, yang ya kalau hari ini itu keras. Maka Khawarij berpendapat karena Muawiyah dan Ali melakukan tahkim, jadi perundingan, waktu itu kita sebut perundingan untuk menyelesaikan solusi terhadap perbedaan politik sebetulnya. Maka Khawarij memandang ini sudah keluar dari Islam dua orang ini, maka halal darahnya, pandangan Khawarij. Karena halal darahnya harus dihabisi ini. Maka ada tokoh namanya Abdullah bin Muljam. Ini membeli racun yang paling mahal saat itu, kemudian melumuri pedangnya ini dengan racun itu. Abdullah bin Muljam itu hafal Quran, nggak pernah absen sholat tahajud sampai keningnya hitam, selalu sholat di belakang imam. Kurang api apa? Maka dia menghunus pedang ketika jadi makmum, kemudian ditusukkan imamnya. Imamnya adalah Imam Ali, waktu itu menjadi khalifah. Maka syahidlah Imam Ali di tangan saudaranya sesama muslim, karena perbedaan pandangan politik menjadi perbedaan pandangan agama, kemudian pendekatannya kekerasan. Nah ini yang saya maksud perselisihan pendapat yang menimbulkan fitnah. Lah Khawarij ini itu menyebar ke seluruh muka bumi. Paham ini? Lah kalau antum punya ilmunya, antum bisa mengenali, oh iki arek iki ternyata cuma bajunya berbeda. Ternyata otaknya Khawarij tanya ini. Itu gampang sekali. Kalau kita mengenal misalnya orang yang tahu ilmunya pencuri itu, ilmunya copet, itu copet itu berhadapan sudah tahu, ini katanya nyopet hari ini. Karena saya pernah menangkap copet di kereta api jurusan Sidoarjo Blitar. Katanya nyopet hari, bukan berarti saya copet, itu jangan salah paham dulu ya. Jadi saya tahu dia mau nyopet gitu ceritanya. Katanya nyopet deh, kasihan perempuan kali. Maka saya berteriak, awas gua copet mak, buri sampai nih copet.
Ternyata ada yang ngancam kegeman ini ke saya. Teman-temannya banyak ternyata. Waduh, mati aku. Itu pengalaman hidup saya gitu ya. Akhirnya dia turun di ada stasiun namanya Sumber Pucung. Jadi dekat antara Malang Blitar itu ya gitu ya. Baik, itu fitnah yang menimbulkan perselisihan pendapat sampai terakhir pada eksekusi pembunuhan. Ini nggak boleh dibiarkan. Jadi ada orang itu yang sebetulnya otaknya khawarij tapi dia nggak sadar, karena dia tidak tahu ilmunya tadi. Dia itu khawarij sebetulnya, suka menyalahkan orang lain salah semua, si bener dia edok. Nah, itu sudah ada 30% khawarij yang masuk dalam dirinya. Itu nanti kalau sampai 70%, hati-hati itu, bisa bawa pedang ke masjid ini. Seperti Abdullah bin Muljam itu, makanya harus hati-hati, diwaspadai, ditengarai kalau itu diingatkan. Misalnya ada orang datang ke rumah saya, mengajak saya untuk masuk Az-Zaitun. Jadi Sidoarjo ini banyak Pak pengikutnya Az-Zaitun, banyak sekali. Kebetulan saya tahu banyak tentang Az-Zaitun. Saya ketemu Panji Gumilang begini berhadapan-hadapan itu 5 kali. Saya banyak baca literatur tentang KW9 misalnya. Lah orang ini mengajak saya, kaget. Mulai kapan sampai melbu Az-Zaitun? Saya tanya begitu. Loh, jenengan kok semerap? Saya tahu. Saya ingatkan, ojo melok-melok. Wis biasa, wis ojo aneh-aneh urip. Sampai nanti akan menyesal. Akhirnya nggak ikut juga. Sampai tiap bulan saya dapat kiriman majalah Az-Zaitun ya, yang seharga 1 sak semen itu nanti panjang kalau dibahas. Kemudian terakhir, fitnah bermakna pembakaran dengan api. Ini makna bahasa. Ini sumbernya Lisanul Arab, karangan Ibnu Manzur. Kamus Lisanul Arab itu kamus yang paling otentik dalam kamus bahasa Arab. Jadi kalau ada anak-anak menyelesaikan karya ilmiah, apakah skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain, makalah untuk presentasi, itu makna bahasanya itu selalu sumbernya Lisanul Arab, itu paling otentik ya. Nah ini di kalangan akademisi biasa seperti itu. Bagi kita awali, ada 3 fitnah yang mungkin kita rasakan. Yang pertama ini Pak, ada yang punya mobil ini para jamaah? Nggak ada insya Allah ya. Iya. Jadi yang pertama, fitnah itu di awal sekali munculnya apa yang disebut dengan gaya hidup hedonisme. Hedon itu apa? Hedon itu pemahaman, pikiran yang hidup ini serba dunia. Apa-apa pertimbangannya dunia. Saya kasih contoh, ponakan saya itu bilang saya begini, Pak D, sembarang niku nek mboten kan duwe mboten mlaku Pak D. Nah itu hedon. Semua diukur dengan uang, diukur dengan kepentingan dunia. Termasuk bisa jadi orang lain menghormati tetangganya karena hartanya, bukan karena ilmunya, barangkali bukan karena imannya. Jangan-jangan juga jenengan menghormati ustadz itu karena hartanya juga. Insya Allah di sini enggak ya, ini di Rusia yang saya maksud. Jadi hidun. Nabi cepat-cepat mengingatkan kita. Ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Turmudi apa Tirmidzi yang betul, dua-duanya boleh ya. Ibnu Hibban apa Ibnu Hibban, dua-duanya boleh ya.
Inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya. Maksudnya ada ujiannya. Misalnya umatnya Nabi Nuh dulu apa ujiannya? Fitnahnya banjir besar. Siapa yang naik kapal selamat, siapa yang enggak celaka. Anak kandungnya dan istrinya mati dalam kondisi su'ul khotimah misalnya. Umatnya Nabi Ibrahim apa fitnahnya, ujiannya berhadapan dengan Raja Namrud yang kejam. Sampai ada kebijakan yang unik pada rezim ini. Kalau ada laki-laki wanita berjalan, ditanya oleh Namrud, itu siapa? Kalau dia jawab istri saya, dirampas. Tapi kalau dia jawab ini saudara saya, dibiarkan. Bahkan Nabi Ibrahim pernah mengalami kasus itu, ditanya itu siapa? Nabi Ibrahim berdusta, ini saudara saya, maka dibiarkan. Sehingga para ulama ada yang mengambil istinbat hukum, berdusta dalam konteks ini menyelamatkan nyawa itu boleh. Nah, sekarang kan nggak ada. Siapa ini? Nggak usah bohong sampean. Ini saudara saya. Loh, atau siapa ini? Kan tahu semua, istrinya kan tahu semua. Kok sama orang lain? Siapa ini? Bingung dia jawab. Nah ini ya. Nah lain lagi kalau kasusnya itu. Kemudian Nabi Musa apa? Nabi Musa itu apa? Fitnahnya, ujiannya berkaitan dengan Fir'aun yang luar biasa. Fir'aun itu tidak pernah sakit, Pak. Makanya karena ya soge, nggak pernah sakit, berkuasa absolut, maka dia sampai pada tingkat kekufurannya itu mengaku Tuhan. Itu disebut kalimatnya dalam Al-Quran. Kata Fir'aun apa? Ana Rabbukumul A'la. Aku ini Tuhan yang maha tinggi. Akhirnya tenggelam. Nabi Isa apa ujiannya? Pada masa Nabi Isa itu berkembang kalau satu ilmu kesehatan, tabib. Makanya Nabi Isa diberikan mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Nah, Nabi Muhammad dan umatnya itu ujiannya adalah wa inna fitnata ummati al-mal. Fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi kita ini diuji oleh Allah harta. Nah ini kalau dikuatkan dengan hadis ini, oh ini bukan ya. Ini siapa nih? Ya ini termasuk fitnah, mobil mewah ini. Ini yang kasus anaknya pegawai pajak itu, yang mukuli anaknya banser, bapaknya itu tatoan full. Ya, besan saya itu pegawai pajak di Solo itu ya. Tapi nggak keren kayak begini. Mobil saya putar saja nggak bisa di rumahnya itu, harus pinjam garasi tetangganya dibuka, baru bisa thread, baru bisa putar. Rasanya tiku pegawai pajak kok gak keren ini. Tapi saya bersyukur punya besan beliau karena anak-anaknya sekolahnya bagus-bagus. Nah dia bercerita pada saya, bapaknya ini itu dihabisi oleh rezim ini. Yang itu dalam tanda petik sebetulnya mengalami ketidakadilan. Kan anaknya yang punya kasus. Mestinya kan berhenti pada anak ini, ditangkap, ditahan, dieksekusi berapa tahun kan selesai. Bapaknya jabatannya habis, hartanya dikuras, sekarang nggak punya apa-apa. Nah, itu Indonesia bisa seperti itu. Yang nggak makan hati-hati sampai banser, sampai nggak boleh main-main. Besok entek kabeh. Saya ngalami diserbu 500 banser waktu peresmian rumah tahfidz. Saya bikin rumah tahfidz
dibangunkan satu orang, biayanya 1,2 miliar. Ya sebesar masjidnya tapi kurang panjang, ke sana lantai 2. Besok peresmian malamnya diserbu karena yang bangunkan gedung ini pakai jubah. Padahal gak ngerti apa-apa, namanya balim. Cuma waktu haji ndelok wong Mekah pakai jubah itu seneng, dek mulai gak jubah. Gak ngerti jubah, gak ngerti pokoknya wong awam deh. Pebisnis properti dia. Akhirnya itu jadi catatan, dituduh HTI macam-macam. Gak ngerti apa-apa dia. Apa itu HTI, apa itu Tarbiyah, apa itu Salafi, dia nggak paham. Cuma nggak jubah, dia ngono kakek macam apa kalau orang nggak jubah, nggak ngerti. Saya nyaman kalau pakai gini Ustaz, karena sering umroh. Jadi aduh itu banyak, sering umroh. Malah saya diajak pernah sekali bulan Ramadan. Saya pengen umroh sama jenengan Ustaz, kalau bisa pas bulan Ramadan. Maksudnya saya dibayari gitu Pak. Yo iya tak bayari, masuk ngejak dong. Ya sudah saya. Ibu ceritanya. Ya ini hati-hati dengan ini satu ini. Baik, yang kedua ini Pak. Saya bacakan. Ini memperkuat hadis yang tadi. Saya lupa ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim kalau nggak, saya lupa ngasih ini ya. Bunyinya begini, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman yang akan menimpa manusia. Kira-kira begitu makna yang lebih enak ya. Pertama, himmatuhum butunuhum, semangat hidupnya adalah perut. Kira-kira begitu. Perhatiannya adalah pada perut. Artinya apa? Makanan. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu, bapak-bapak ini melihat bahwa hari ini banyak komponen masyarakat kita itu orientasi hidupnya itu wisata kuliner. Saya kalau dari Sumorame, dari Utat, Balonggawa, rutinan itu ada mie gacoan di pinggir jalan, wantri Pak. Saya belum pernah padahal. Jadi makan orientasinya. Loh, makan itu bukan sederhana. Ibnul Qayyim misalnya dalam bukunya yang terkenal itu Madarijus Salikin namanya. Orang itu hatinya bisa keras seperti batu, sulit menerima hidayah disebabkan 4 hal. 1, terlalu banyak makan. 2, terlalu banyak bicara, ngedabrus. 3, terlalu banyak tidur. 4, mohon maaf, terlalu banyak hubungan seksual walaupun halal. Tapi kalau berlebihan, misalnya sehari 10 kali itu berlebihan. Nggak ada lah itu ya. Nah itu kata Ibnul Qayyim. Maka makan ini, orientasi perut ini jadi penting untuk ditelaah. Maka Nabi itu membagi 3 perut ini, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kalau penuh dengan makanan, orientasi makanan itu juga orang yang apa ya, yang gaya hidupnya itu mewah, itu juga kena ini. Makannya itu di Grand Kalimas Hotel lantai 2, nasi mandi 1 talam ini untuk 5 orang harganya 500.000. Terus ada minum susu, ada kapulaga, kayu manis, macam-macam, enak pokoknya. Itu kalau dihitung setengah gelas ini kecil, itu 40.000. Itu saya tak umumkan. Gaya makan saya seperti itu. Sekali tok diajak teman. Begitu tahu harganya, rongon tak jaluk mentan, Pak.
Tak tukono nasi tabok anak saimbang. Nah, ini himmatuhum butunuhum. Kan tren ya. Dan orang makan itu sekarang bukan hanya makannya, disesuaikan dengan tempatnya, suasananya. Sampai tahu di sari Paskul itu keluar ada joglo ya, kan duduknya kursi jalin itu teh pakai muk itu kita nggak dewe dikena udah dewe ngonok gulai dewe itu mahal Pak. Lah aku tak pikir lagi mahal apa nggak dewe nuang dewe ngudek dewe, mendingan saya bikin di rumah gitu ya. Nah ini himmatuhum butunu. Yang kedua apa? Wasyarafahum mata'uhum. Kebanggaan mereka adalah harta, prestis maksudnya. Prestisnya harta, kebanggaannya harta. Sampai ibu-ibu viral di media sosial, ada tradisi istri pejabat itu flexing. Apa itu Bu? Budaya pamer. Ini kena ini. Di Madura itu ada kondangan ibu-ibu pakai kalung itu ada 2,5 kilo Pak. Mau ini ya pamer sampai sini. Jadi lempengan. Kok gak setengah pintal sih sampai dulu kan. Ada yang ibu itu yang viral ya, yang pakai tas emas, cincinnya. Nah itu wasyarafahum mata'uhum. Saya ini punya kerabat ya. Jadi kalau perhiasan itu dijual suaminya, itu adem panas telung dino. Jadi nggak boleh. Ya kalau dia pergi ke kondangan dianggap kurang, dia pergi ke rumah anaknya, gelangnya anak dipinjam untuk melengkapi. Susu nang kene, gak iso tekuk. Loh kok bisa gaya hidup seperti itu ternyata ada di masyarakat itu. Wasyarafahum mata'uhu. Kalau saya enggak, beli emas itu yang saya simpan lempengan. Maksudnya gentengnya tak tumpuk-tumpuk. Saya ini agak bersyukur istri saya itu tidak terlalu iya. Kapan itu saya namanya suami ya ingin membahagiakan, saya kasih kejutan. Ini ada uang. Habis Ramadan itu kan Ustadz rezekinya lumayan Pak ya, terus terang ya terus terang Pak ya. Saya nggak bohong ya. Jadi subuh ceramah, habis zuhur di kantor-kantor, buka bersama, tarawih, banyak lah rezekinya Ustadz itu, bukan rahasia umum ya. Saya ajak ke toko emas. Ini kisah nyata. Biar kejutan ya. Saya kantongi di tas saya ini uang 10 juta. Tuku milio sakarep sampean nilainya 10 juta. Saya tahu kalau perempuan milikku lama, aku gak kuat nunggu. Engko nek mari aku teleponen, aku ngopi dulu di kafe 45 di Sukodono, itu kafe yang paling enak, ada kopi gayo. Engko nek wis pas aku teleponen kita bayar. Ternyata 2 jam belum selesai. Tapi pulang mengantongi itu, tapi ya disimpan sama istri saya, itu disimpan di laci, jarang dipakai karena nggak terbiasa. Memang selama hidupnya belum pernah saya belikan perhiasan ya, baru kali itu. Jadi melas jadi bojoku dari kan. Salah gelem gitu ya. Baik, yang ketiga sekarang. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah, atau kiblatnya adalah wanita. Karep iku sendan cek enak malah gak iso. Gue larang-larang tambah gak enak ya.
Iki wasarofahum matauhum. Baik, enggak serius ya. Maksudnya begini, bukan kiblatnya adalah wanita, bukan sholat Allahu Akbar menghadap wanita, tidak. Ini kaitannya dengan wanita itu adalah menjadi sumber fitnah yang besar. Kalau para jamaah tahu fitnah terbesar itu Dajjal. 1 digit di bawah Dajjal itu fitnah wanita. Oleh karena itu berkaitan dengan wanita itu ada kabar baiknya, ada kabar buruknya. Saya tunjukkan kabar baiknya dulu. Barang siapa keluarga, kata Nabi, maksudnya suami istri, punya anak perempuan 3, kemudian sabar mendidiknya menjadi anak yang solihah, maka kedua orang tuanya dijamin masuk surga. Dan ini tidak ada hadis yang menjamin anak laki-laki. Kenapa? Bahkan ditawar oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 masuk surga? Karena mendidik wanita di penghujung zaman itu syarat dengan fitnah, maka jaminannya juga besar, nggak mudah. Ini kabar baiknya. Maka berbahagialah kalau bapak ibu punya anak perempuan lebih dari 2, minimal 2 sampai 3. Anak saya perempuan itu 4, Bu, lakinya 1. Memang saya merasakan berbeda. Saya itu dibilang adik saya, kakak saya itu, abimu itu kolot kalau mendidik. Warisan bapak saya itu dalam tanda petik ketat. Jadi saya masih terekam dalam pikiran sampai hari masih ingat. Saya itu kalau ngaji, bebetan saya itu suka melorot. Itu ditaleni gedebok gitu Pak sama bapak saya. Nggak dibelikan sabuk, masya Allah melas. Itu kalau saya berangkat ngaji, pamit, kemudian ngelemput. Tahu ngelemput, ngelemput? Saya nggak ngaji, kata teman-teman, bapak saya tahu itu papai gedang itu Pak, itu ledeh kena punggung. Dan seminggu belum selesai jarumnya. Jadi sangat kejam, bukan kejam ya, sangat ketat. Itu ternyata memang kacang nggak meninggalkan lanjaran. Saya itu ketat terhadap anak-anak perempuan saya. Nggak ada ceritanya anak saya itu yang perempuan pacaran, nggak ada ceritanya. 2 orang yang sudah menikah itu semua ta'aruf, nggak ada yang pacaran. Karena saya ultimatum, kalau kamu berani pacaran berarti saat itu juga harus menikah. Itu resikonya jadi anak saya. Gak enak ternyata jadi anak saya gitu. Kayak bebas gitu. Kemudian yang terakhir Pak, kabar wanita ya. Kabar buruknya Pak, ini mohon maaf terpaksa tak sampaikan Pak ya. Ibu-ibu nggak masuk ini. Kabar buruknya wanita itu, istri atau anak wanita itu menimpa suami atau ayah. Jadi nanti itu di akhirat ada ayah atau suami yang dijamin masuk neraka tanpa hisab. Ini kok mlebu swarga tanpa hisab kono oke, ini masuk neraka tanpa hisab. Kenapa? Nabi menyebut karena dia ini mendapat julukan ad-dayyus. Apa dayyus itu? Suami yang longgar terhadap istrinya, atau ayah yang longgar terhadap anak perempuannya, bukan laki-laki, anak perempuan. Jadi kalau ada suami membiarkan istrinya sosialita, arisan gak pulang-pulang, ke mall mulai pagi sampai isya, lapong ngitung orang lewat, atau longgar terhadap anak perempuannya. Hari ini banyak yang longgar. Ada percakapan tetangga yang anak perempuannya dilonggar. Dia bercerita, karena orang desa, you
anakku wingi lho yu ditukokno pacare cincin 3 gram yu. Hebat pacare. Oh. Lah saiki nang ndi anak penong? Kait mulai digawa wingi nang pacet 3 dina 3 bengi. Tetangga kemudian mengatakan, oh sedina sewengi mantep 1 gram bayu. Ini longgar. Ya jangan sampai longgar kita. Kenapa? Sekali ini terpeleset sulit, Pak. Saya itu punya aktivitas ngajar, singkatannya itu Anjal, anak-anak jalanan. Rumah singgahnya di Sidoarjo Krian itu tragis kalau diceritakan. Jadi bukan hanya orang miskin, Pak, 50 anak itu. Bukan hanya orang yang secara ekonomi, anaknya orang mampu. Tapi dia broken home. Karena bapaknya sering bertengkar, dia nggak kerasan di rumah. Itu saya wawancari satu persatu. Saya ajak ke Tulungagung, ke pantai apa itu? Bukan yang baru itu. Kok lali sih aku? Ah ya, satu bis, satu persatu kita. Kenapa kamu di jalan? 99% jawabannya itu karena konflik suami istri di rumah. Sampai ada yang, mama saya itu selingkuh, satu. Dibalas bapak saya juga selingkuh. Dan saya tahu selingkuhannya. Sempurnanya nih bapakmu tak kan? Ada yang perceraian, bapaknya nggak mau ikut ngelola, ibunya juga ikut banyak. Sampai ada ibu-ibu, mohon maaf ya, wanita di Krian ini, di Sidoarjo, itu ada wanita yang mendapatkan gelar munyuk. Munyuk itu, Pak, kalau wanita ini sanggup melayani temannya 8 laki-laki sekaligus, maka gelarnya itu. Dan dihormati kalau sudah punya munyuk. Dan ini bukan anak yang besar lulusannya, enggak, anak SMP, SMA kelas 1. Bayangkan kenapa sampai seperti itu. Pertama, orang tuanya longgar. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, konflik dalam keluarga. Itu bukan jumlah yang sedikit, 50 anak. Yang laki itu tato-tatoan, ada mulai kepala sini sampai kaki ditato. Mereka sulit dapat pekerjaan, mereka sulit dapat surat keterangan kelakuan baik. Gimana ini? Siapa yang mikirkan itu? Tapi dia mau baik, mau ngaji. Cuman memang saya favoritnya. Jadi ada beberapa ustaz itu saya favoritnya. Karena mungkin mirip-mirip dia saya rupanya. Gitu. Baik. Baik, yang keempat sekarang. Ini waktunya mengejar kita. Yang keempat apa? Wadinahum, agama mereka. Jadi di akhir zaman itu agama mereka itu apa? Darohimuhum, jamak dari dirham, berarti uang perak. Wadananiruhum, jamak dari dinar, uang emas. Jadi di akhir zaman uang itu naik posisinya menjadi way of life, pandangan hidup. Orang jarak yang jauh jadi dekat kalau uang yang dikejar. Masjid dekat jadi jauh, kan jarak terjauh itu masjid kan. Jadi kadang dekat rumah saja enggak pernah ke masjid. Saya itu punya kenalan apa ya, kalau saya jangkai itu dari masjid itu kira-kira 15 langkah. Kita ukur temenan nih.
tapi nggak pernah ke masjid. Jadi masjid jarak terjauh, tapi nek duit jarak terdekat. Itu uang sudah naik menjadi agama baru di akhir zaman. Nah ini kita bisa melihatnya. Nah kalau ada orang yang orientasinya ada 4 tadi, makanan, harta, kiblatnya wanita, kemudian agamanya ini fulus tadi, Rasul mengatakan begini, ulaika syirarul khalqi, mereka itulah makhluk yang paling buruk, paling jelek. La khalaqalahum indallah, dan tidak mendapatkan bagian di sisi Allah. Sudah dihabiskan di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnah yang kedua adalah ada gelombang murtad. Jadi banyak orang murtad di akhir zaman itu. Nah, ini langsung saya tunjukkan dalilnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Inna baina yaday sa'ah fitana. Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat itu ada fitnah-fitnah. Kabito illailil mudlim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi orang masih beriman, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, sore beriman, wa yusbihu kafiran, pagi sudah kafir. Akhirnya Nabi menggambarkan seperti anak panah yang meluncur dari sarungnya ini. Cepat sekali orang murtad. Ya kalau di Sidoarjo nggak terasa. Saya Jumat kemarin sampai Sabtu itu ke Malang Selatan, ke mana? Wis isa. Baik. Di Pulau Sempu itu, Pak. Sebelumnya Belanda yang apa namanya itu? Itu gereja itu bagus-bagus, Pak. Masjid enggak seberapa bagus. Populasi umat Islam hanya 30%. Nasraninya 70%. Itu sekarang dibangun, sudah nyambung JLS, Jalan Lintas Selatan itu nanti mulai Banyuwangi nanti ada, Pak. Jember, Lumajang, Malang sudah panjang sampai Donomulyo sekarang. Sampai perbatasan Blitar. Nanti ke sana Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo sampai Pacitan, dan nanti sampai Pangandaran sana Jabar. Nah itu wilayah itu enggak hanya sekedar bangunan JLS itu ada proyek kristenisasi yang masif di situ. Sehingga kalau kita jujur pada data resmi ya, 15 tahun yang lalu umat Islam kita itu 95%. Sekarang tinggal 85% kan? Artinya ada 10% yang hilang. Kalau 10% dari 100.000 ya nggak banyak, tapi kalau dari 250 juta berarti ada 25 juta umat Islam yang murtad. Nah ini Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Nah saya lanjutkan sedikit, Pak. Sabar ya. Ya ini kalau saya terjemahkan bebas beberapa riwayat itu, di akhir zaman itu ada situasi politik yang kotor. Mungkin akan kita saksikan kalau kita punya pengalaman di sosial media ya. Tapi saya nggak cerita itu, coba saya bacakan hadis ini yang terakhir. Ini situasinya. Sayati ala nasi sanawatun khada'atu, akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Ini konotasinya tahun politik. Pertama, yusaddaqu fihal kadibu wa yukadzibu fihas shadiqu. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Dua,
wa yutamanu fihal khainu wa yukhawwanu fihal aminu. Pengkhianat diberi amanat, orang yang jujur dikhianati. Bu krasa bu enggak sampai. 3. Wa yuntiku fihar ruwaibito, dan ruwaibito ikut berkomentar, berbicara, mengeluarkan statement. Kila ditanyakan kepada Nabi, wa mar ruwaibito, apa itu ruwaibito? Qala, Nabi menjawab, ar-rajulut tafihu fi amril ammah, orang bodoh yang mengurus perkara umum. Atau Nabi menyebut yang lain, iza wusidal amru min ghairi ahli fantadirsa. Kalau amanat itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Tak sambung 5 menit. Ini kalau saya kebetulan kemarin ketemu teman 10 hari di Cina. Dia importer alat fitness, sekalian pameran di sana. Dia lihat di Cina sekarang nggak ada Pak, motor pakai bensin nggak ada. Satu kecamatan bisa 1 unit, dan itu nanti akan dibawa tradisi itu ke Indonesia, sehingga nanti ada mobil listrik, motor listrik. Ini nanti yang punya 2 orang, yang satu LBB, yang kedua Pak Muldoko, 2 orang. Gak masalah kalau dia punya. Masalahnya itu setiap mobil 1 unit keluar disubsidi pemerintah 30 juta. Kalau motor keluar disubsidi pemerintah 7 juta. Ini pemerintah mensubsidi per unit 30 juta sama per unit 7 juta, tapi bukan milik rakyat, tapi milik mereka. Ini yang saya pikir apa? Iza wusidal amru min ghairi ahli fantadirsa. Yang kedua, sekarang Badan Pengelola Haji itu kalut Pak. Kenapa? Karena banyak calon jamaah haji yang mengambil uangnya. Sampai kemarin itu yang sudah diambil 19 miliar. Kenapa dia kalut? Kalau nanti berbondong-bondong jamaah haji mengambil ini, bisa jadi ras. Ras itu apa? Gak nok duit. Karena uang haji ini diinvestasikan, yang investasinya tidak jelas kapan kembali, untungnya juga belum jelas, dan sewaktu-waktu diambil tidak bisa. Di mana Badan Pengelola Haji bisa mengambil kebijakan yang akrobatik itu, padahal ini bukan uangnya, uang jamaah haji Indonesia, dan investasinya belum jelas kapan baliknya. Ini yang saya maksud, orang yang tidak punya kapasitas itu kalau memimpin itu berbahaya, sangat berbahaya. Tingkat pemimpin rumah tangga saja, ini yang paling kecil, circle paling kecil, pemimpin paling kecil, pemimpin rumah tangga, kalau tidak punya ilmunya jadi ayah, rusak. Ibu juga begitu, kalau nggak punya ilmunya jadi ibu juga rusak. Nah ini hadis ini memberikan pelajaran kita agar kita punya kapasitas. Kalau nggak punya kapasitas ya jangan mau dijadikan pejabat lah. Nah, saya kan memberi contoh, saya nggak mau jadi Bupati Sidoarjo karena nggak punya kapasitas. Baik, supaya sempurna saya slide-nya ya. Apa solusinya? Pertama, mengamalkan surat Al-Asr. Pertama ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling berwasiat seperti ini. Jadi surat Al-Asr itu kalau diinstitusionalkan ya kita ngaji ini loh. Harus ada ini untuk memberikan peringatan. Yang kedua, cepat-cepat beramal soleh. Hadisnya mirip. Badiru bil a'malis sholihah. Cepat-cepatlah beramal soleh. Yang ketiga, ini jangan sampai tidak hafal ya. Jadi doa itu ikhtiar terakhir, supaya kita tidak terjerat dalam fitnah akhir zaman. Nek sholat tahiyat akhir berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ada redaksi lain, wa min azabi jahannam juga boleh.
Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari azab kubur dan dari azab neraka, supaya ibu-ibu, bapak-bapak ini aman dari azab kubur. Ada hadis sahih yang mengatakan kalau mau tidur baca surat Al-Mulk 30 ayat. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup atau kehidupan. Ya fitnah yang saya sebut tadi fitnah kehidupan. Lah kalau fitnah kematian apa? Fitnah kematian itu adalah mati dalam kondisi su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir wa min fitnati masiihid dajjal, dan fitnah masiihid dajjal. Bapak-bapak menerjemahkan dajjal itu apa? Apa Pak? Ibu-ibu, dajjal itu kan kalau dibaca teksnya secara tekstual, laki-laki tinggi besar, matanya rusak satu, tinggal sisik. Kalau nyebrang laut caudel. Kalau ketemu orang mukmin, kamu ikut dajjal apa tetap mukmin? Tetap mukmin, digergaji jadi dua. Apa yang mau dajjal itu? Kira-kira gimana Pak? Saya baca literatur yang cukup banyak tentang dajjal. Dajjal itu bukan personifikasi makhluk, tapi sistem. Jadi dajjal itu gampangannya sistem Yahudi yang berlaku dalam kehidupan kita, itulah sistem dajjal. Kalau sistem kenegaraan ya demokrasi, itu dajjal. Sistem ekonomi riba, yaitu dajjal. Sistem keluarga ada LGBT, yaitu dajjal itu. Jadi sistem hidup yang bersumber dan dikembangkan oleh orang Yahudi, itulah pemikiran dajjal. Berarti dajjal itu apa? Sudah muncul pelan-pelan tapi pasti. Seperti lampu tadi, berkembang. Begitu dajjal itu begitu nanti. Dan puncaknya adalah ketika Nabi Isa turun, kemudian membunuh dajjal, mosok head to head, hei dajjal. Artinya sistem itu yang dihabisi, pemikiran itu yang ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa alaihissalam, itu sistem itu yang mereka datang untuk memberikan pencerahan. Ini Anda ini sudah terpengaruh pemikiran-pemikiran dajjal, maka kembalilah kepada jalan yang benar. Dan nanti begitu nggak lanek pas kayak menelok dajjal anak. Ini gue nanti ketemunya munculnya dajjal. Memang munculnya diawali dari negeri-negeri Syam. Syam itu mana? Syam itu ya Palestina, Syria, itu daerah Syam dulu. Dari sana, makanya sekarang di Palestina itu ada kebangkitan umat Islam yang luar biasa. Orang-orang Yahudi sudah mulai ragu sampai kapan dia mampu mencengkeram Palestina. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.